Shalom, selamat Jumat Agung teman-teman. Kita masih beribadah di rumah. Ada bersama keluarga, orang tua, dan saudara kita ya. Pastilah kita sudah kangen datang ke gereja. Mau ketemu teman, kakak-kakak, atau dengan inang pendeta. Tetapi, untuk memutus rantai virus corona COVID-19 ini, kita masih stay at home dan social distancing. Baiklah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati serta pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan bacakan nats firman Tuhan pada ibadah Jumat Agung ini, tertulis pada Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 36. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu berkas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, teman-teman, kenapa hari ini disebut Jumat Agung? Ya, karena beda toh dengan hari Jumat biasanya. Pada Jumat ini, kita mengingat karya Tuhan Yesus yang agung, yaitu tentang pengorbanan Yesus yang rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa, dari maut, dari kematian, maupun dari iblis. Yesus mati, pertanda ketundukan dan kesetiaannya kepada Allah Bapa. Yesus yang rela mati menggantikan kita manusia sebagai korban penebus dosa. Kematiannya sesuai dengan yang tertulis pada Perjanjian Lama. Seperti yang saya bacakan tadi, tak satu pun kakinya yang dipatahkan untuk mempercepat kematiannya. Darah bercampur air yang keluar dari lambungnya menandakan bahwa dia sungguh-sungguh menderita dan benar-benar mati sebagai manusia sejati demi menyelamatkan kita umat manusia. Manusia itu dibayar lunas oleh darah Yesus. Teman-teman, pada peristiwa salib itu ada 7 perkataan Yesus. Dari 7 perkataan Yesus itu, perkataan yang kelima, keenam, dan ketujuh lah nats kita ini.
Mari kita perhatikan, yaitu aku haus. Yesus merasa haus setelah mengalami semua pergumulan berat dan akan mati karena kehabisan darah dan kesakitan yang luar biasa, seperti keluhan penderitaan jasmaninya mengungkapkan kesusahan jiwanya. Namun sebenarnya Yesus haus untuk mempermuliakan nama Allah Bapa dan menyelesaikan semua pekerjaannya dalam penebusan manusia. Lalu kita lihat dengan nats kita itu tadi disebut sudah selesai. Sudah selesai dalam arti sudah selesai segala kepahitan dan kejahatan dan tindak permusuhan para penganiayanya. Rancangan dan perintah Allah mengenai penderitaannya kini telah tergenapi. Segenap perlambang dan nubuatan dalam perjanjian lama yang menunjuk kepada semua penderitaan Mesias telah terlaksana, telah terjawab, telah tergenapi. Sudah tamat riwayat dosa dan pelanggaran dengan datangnya kebenaran. Sudah selesai penderitaannya dalam arti sudah berakhir. Semua kesakitan dan kesengsaraan sudah mencapai akhir. Saatnya untuk menghembuskan nafas terakhir. Lalu dengan nats itu kita lihat selanjutnya, ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Atau yang disebut dengan ucapan yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Maksudnya, Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Nyawanya tidak direnggut dengan paksa, tetapi diserahkan secara sukarela. Teman-teman, kematian Yesus mengingatkan kita bahwa Yesus benar-benar mati di kayu salib. Yesus menanggung penderitaan yang sangat menyakitkan. Ia disiksa, dihina, diludahi, disorak-sorak, menyebut, salibkan dia, salibkan dia. Yesus dimahkotai duri. Sedih. Pastilah lukanya itu perih, terasa nyut-nyutan. Dipaku tangannya, dipaku kakinya. Tak ada pula temannya. Murid-muridnya juga menjauh ketakutan. Kemana orang-orang banyak yang selama itu mengikut dia? Orang-orang banyak yang menginginkan mujizat. Orang-orang banyak yang menginginkan berkatnya. Yang bersorak menyebut, Hosianna, Hosianna, dimuliakan Raja yang datang. Teman-teman, apakah hanya mau enak-enaknya saja dalam mengikut Yesus? Atau hanya mau senang-senangnya aja? Atau hanya mau menerima berkatnya saja? Mengikut Yesus berarti menapaki jalan salib, jalan penderitaan di dalam iman kita. Maka menderita karena Yesus harus membuat kita maju, membuat kita kokoh dalam iman. Kematian Yesus harus kita pahami dalam kesakitan dan penderitaannya, sehingga kita perlu untuk memperbaiki diri. Kita perlu untuk lebih taat, untuk lebih baik. Perbanyaklah waktu bersama dengan Tuhan Yesus. Dengan membaca firman-Nya, rajin berdoa, terlebih di situasi pandemi COVID-19 sekarang ini. Ikuti peraturan pemerintah, taat kepada orang tua, stay at home. Kita tidak libur, tetapi belajar, tetap beribadah,
tempatnya saja yang menjadi di rumah. Disiplin diri, minum air hangat. Situasi sekarang bukanlah membuat kita menderita, tetapi untuk melatih diri kita taat dan setia kepada Yesus. Berseru minta tolong kepada Yesus secara pribadi, bersama-sama keluarga. Jumat Agung, perayaan peristiwa kematian Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa, dari maut dan iblis, terlebih dari ketakutan kita terhadap virus corona. Hadapi rasa takutmu dengan salib Yesus yang telah menyelamatkan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami. Engkau begitu baik sampai menanggung haus, derita, bahkan mati di kayu salib. Siapalah kami ini di hadapan? Apalah yang bisa kami berbuat? Kami belum pandai berbuat yang berkenan padamu. Tapi biarlah firman-Mu ini memampukan kami untuk bisa terlatih taat dan setia kepadamu saja. Ampuni kami ya Yesus. Tolong jagai kami dan selamatkan kami. Amin. Selamat Jumat.